Kembali lagi di News Live, pemirsa. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk kedua kalinya setelah kunjungan pertamanya di tahun 2010 lalu. Ya, kedatangannya kali ini untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk Obama agar berlibur di Indonesia bersama keluarga. Selain berlibur dalam kunjungan keduanya ke Indonesia, kali ini Barack Obama rencananya akan menyampaikan pidato dalam Kongres Diaspora Indonesia keempat pada 1 Juli mendatang di Jakarta. Pidato Obama dalam sesi pembukaan Kongres Diaspora akan menjadi pidato pertamanya di Asia setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya, meski dipastikan datang ke Indonesia, namun berapa lama Obama ini akan berlibur dan tempat mana saja yang akan dikunjungi masih dirahasiakan. Kita coba korek-korek nanti ya. Boleh, Kira-kira kita tanyakan akan di mana nanti ya. Arus mudik nggak ya? Atau arus Kejebak balik macet nanti. Nah, pemirsa, rencana kedatangan Barack Obama ini juga menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Ya, ia berujar memiliki beberapa saran destinasi wisata yang dapat dikunjungi Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. Dan meski Pemprov DKI tidak membuat persiapan khusus untuk menyambut kedatangan Barack Obama akhir Juni hingga awal Juli, namun Jarod berencana mengajak Obama bernostalgia dengan mengunjungi beberapa tempat bersejarah saat masa kecilnya dan berkunjung pelesiran ke tempat wisata. Selain Menteng dan bernostalgia, tempat Obama pernah bersekolah di SD Negeri 1 Menteng. Ini menjadi populer. Jarod akan merekomendasikan Obama untuk berkunjung ke ruang publik terpadu ramah anak di Kalijodo. Jarod akan memperlihatkan wajah Kalijodo yang kini telah berubah setelah beberapa tahun lalu lokasi Kalijodo ini identik dengan sarang prostitusi. Ya, selain Kalijodo, Jarod juga berencana akan mengajak Obama ke Kota Tua. Seperti biasa ya, tujuan wisata ya. Dan tentunya Obama akan kembali berpelesir ke Indonesia, dipastikan akan memberikan pidato pembuka di ajang Kongres Diaspora Indonesia keempat yang akan dihelat 1 Juli mendatang di Jakarta. Dan ini akan menjadi kali pertama Obama berbicara di depan publik Asia sebagai pembicara selepas masa jabatannya di Gedung Putih berakhir secara resmi pada Januari lalu. Ya, Obama dijadwalkan untuk menyampaikan pidato mengenai berbagai isu global, diantaranya mengenai pluralisme dan keberagaman yang selama ini menjadi persamaan ya, yang harus dihadapi di Indonesia dan juga Amerika Serikat. Ya, Obama kembali pulang kampung setelah kunjungan pertamanya di Indonesia tahun 2010. Kita ingin mengulik lebih jauh tentang kedatangan Obama ke Indonesia langsung dari Ketua Board of Trustees Indonesia Diaspora Network Global, Bapak Dino Patijalal, dan ini salah satu penyanyi dan artis muda Indonesia berprestasi yang juga akan terlibat langsung di Kongres Diaspora Indonesia keempat sebagai pembicara Mayudi Ayunda. Halo. Halo. Selamat siang. Kita juga ikut excited begitu pertama kali melihat informasi diaspora. Ini kan event 2 tahunan. Tiba-tiba yang keempat tertulis nama Barack Obama. Wah, asli, serius. Langsung dikontak dong. Langsung. Konfirmasi bahkan sudah menyatakan ada hitam di atas putih untuk menjamin Barack Obama akan hadir. Approach-nya berapa lama, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Jadi sejak awal tahun ini dan juga ada faktor luck-nya juga ya. Karena kebetulan kan anak-anaknya ingin berlibur dari kuliah dan tempat yang nostalgis bagi mereka tentu adalah Indonesia karena anak-anaknya belum pernah ke Indonesia. Sementara Presiden Barack Obama dan Michelle pernah ke Indonesia kalau nggak salah 2 kali itu. Awal mulanya undangan itu seperti apa sih? Apakah kemudian memang langsung didownload dari Presiden untuk mengundang begitu, atau mungkin memang ada encouragement tersendiri begitu? Sewaktu Presiden bertemu dengan Presiden Barack Obama terakhir kali di Sunnylands kalau nggak salah, waktu perpisahan ASEAN dengan Presiden Barack Obama disampaikan bahwa semoga bisa kembali ke Indonesia setelah lengser dari Presiden ya. Nah setelah itu awal tahun ini karena ada Kongres Diaspora, saya datang ke kantor Presiden Barack Obama dan kita mulai negosiasi apakah ada kemungkinan beliau bicara di Kongres, dan ternyata setelah negosiasi lebih jauh bisa, dan kemudian setelah itu baru tanda tangan kesepakatan akan hadir di Kongres Diaspora. Dan itu prosesnya berlangsung selama 6 bulan. Luar biasa. Nah, kalau kita ingat kembali kemarin kan ada Raja Arab yang memang berkunjung ke sini, lalu Raja Salman ini berlibur begitu sedemikian rupa sampai kita ibu. Nah, apakah memang Obama ini juga terinspirasi akan tempat-tempat eksotik yang pernah mungkin dikunjungi oleh Raja Salman atau gimana nih infonya? Kalau menurut saya sih beliau mau menunjukkan kepada keluarganya tempat di mana beliau pernah grow up dan yang memberikan kesan pribadi bagi beliau. Tapi jangan lupa ini juga suatu kunjungan pribadi, jadi dia akan butuh banyak privacy selama di Indonesia, dan itu juga
perlu kita hormati juga. Oke. Tema besar dari diaspora kali ini apa sih sebenarnya Pak? Dan kenapa kemudian akhirnya memilih Obama sebagai salah satu pembicara ataupun figur yang akan diunggulkan di sini? Tema besarnya adalah sinergi bangun negeri. Karena diaspora itu kalau menurut saya adalah suatu komunitas kelompok bangsa Indonesia yang paling padat modal, padat karya, padat prestasi, padat networking. Malah kalau menurut saya potensi dan aset diaspora itu lebih besar dari potensi DKI Jakarta, penduduk DKI Jakarta yang sudah merupakan ekonomi terbesar di Indonesia. Masalahnya bagaimana aset dan potensi diaspora yang besar ini bisa disinergikan dengan yang ada di tanah air. Gitu, ya. Jadi itu tujuan dari Kongres Diaspora tahun ini. Sinergi membangun negeri tentunya akan membutuhkan anak-anak muda seperti Maudy yang sudah hadir di Newsline. Maudy pertama kali digandeng, mau ngobrol nggak gitu kan, mau sekalian sharing di event diaspora 2 tahunan ini yang menurut saya sangat bisa menginspirasi. Iya, jadi kira-kira mungkin 2 bulan yang lalu awalnya belum ada tuh, maksudnya aku belum diceritain bahwa akan ada Obama dan sebagainya. Aku diajak sebagai pembicara dan di situ aku bakalan ngomong tentang gimana sih pengalaman aku waktu belajar dan bersaing di luar negeri gitu. Dan aku tertarik banget karena menurut aku ini topik yang penting untuk di-share juga gitu. Terus baru setelah itu Pak Dino bilang, you know, there is this possibility, ada kemungkinan Obama will be here. Dan kayak, what? Langsung gitu terus aku boleh cerita nggak sih? Oke, so nanti waktu hari hanya aku kebetulan bakalan jadi LO-nya Obama juga. Officer ya. With Mas Reza Radian, Kak Reza Radian, dan basically kita bakalan ya ada kesempatan juga berarti kan ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu. Makanya aku excited banget. I have to, you know, read up on his last news and stuff juga karena ya gitu deh. Aduh, excited banget. It's still very surreal. Jadi liaison officer pasti juga tahu apa saja permintaan secara personal begitu dari Obama pastinya tentunya ya, misalkan mengakomodir keinginan dia. Ada nggak permintaan khusus ataupun nyeleneh gitu dari Obama? Aku menunggu briefnya yang lebih detail lagi. Advance-nya kan akan datang. Masih ada ya? Iya. Ya, saya bilang ke Maudy, siap-siap dimarahin Secret Service saja. Aduh. Meski memang sudah bukan menjadi presiden, tapi masih tetap ada Secret Service-nya gitu ya. Tapi yang lucu yang kita juga kita ketahui, misalnya makanan favorit dia dari Indonesia apa? Nasi goreng, as usual kan, ada sate, ada bakso. Itu kan bisa menjadi apa ya? Jadi icebreaker nggak sih? Begitu ngobrol sama Obama, Maudy? Iya, aku justru ketemu Obama itu, I've seen him do a lot of speeches tentunya dan do his official work. Justru aku tuh rasanya malah pengen ngobrol sama dia tentang justru, you know, keluarganya, how do you make time, how do you, justru lebih yang karena kalau aku yang aku penasaran justru lebih kayak daily life dia dan apa dia di luar dulu menjadi presiden of the United States gitu. Ya termasuk makanan favorit Indonesia. Nanti aku find out ya. Kalau menurut Maudy sosok Obama itu seperti apa sih? Sekarang ini menurut aku penting banget ya dia datang untuk membicarakan pluralisme. Itu lagi apa ya, isu yang shared all throughout the world. Dan menurut aku dia juga menjadi salah satu sosok persatuan sih sebenarnya gitu ya, karena dia all the things that he believes in selama ini gitu all point towards unity, and menurut aku that makes him a very different president gitu. Jadi itu valuable banget untuk dia bisa datang ke sini untuk di-share juga sekalian di diaspora. share that kind of energy gitu yang mempersatukan. Dan kita tahu semua memang dia punya aura positif yang kayaknya sangat bisa untuk ditularkan gitu ya. Pak Dino, tapi pernah nanya nggak ke Pak Obama? Pak Obama. Akrab ya. Pak Obama nih. Kang Obama. Bisa tuh. Akhir-akhir ini tentang kondisi tanah kelahirannya Jakarta. Seperti yang tadi Maudy juga pernah bilang bahwa kita tuh lagi benar-benar yang berusaha bangkit dalam tanda kutip untuk mengingatkan kembali gitu loh bahwa Jakarta ini salah satu etalase Indonesia untuk sama-sama bersatu. Sudah pernah ada di sounding mention. Kalau dengan timnya sewaktu kita bicara mengenai apa kira-kira pidatonya, ya itu kita bahas memang bahwa isu ini bukan relevan hanya untuk Jakarta ataupun Indonesia, tapi secara global. Ya, karena secara global juga ada keresahan terhadap pluralisme, toleransi, multikulturalisme dan lain sebagainya. Jadi memang topik yang tepat dan orang yang tepat. Karena kalau kita lihat dari pemimpin-pemimpin dunia yang lengser ya, David Cameron, siapa lagi tuh, Tony Abbott, Aquino dan lain sebagainya. Mereka lengser terhormat, tapi yang dipastikan akan jadi world statesman, negarawan dunia
pasti Obama. Karena modal politiknya dan modal diplomatiknya tinggi sekali. Ya, hampir nggak tergores, bahkan semakin tinggi gitu ya. Iya, setelah lengser justru ya. Begitu ya. Kemudian ada tanggapannya seperti apa ketika kemudian mempropose tema tadi, menjelaskan mengenai itu, tanggapan dari pihak Obama dan sekretariat? Tambahnya baik ya, tentu kalau masalah penulisan pidato itu ada timnya. Tapi mereka menerima baik usulan kita agar tema itu yang dibahas. Judul persisnya nanti kita tahunya, tapi tema-temanya sekitar itu. Pluralisme, bersinergi, dan membangun globalisasi. negeri. Ya. Oke, kita akan masih membicarakan terkait event diaspora yang keempat ini atau Kongres Diaspora keempat. Selepas jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline.